Halo, salam Simo dari Jogja. Di samping saya ada sebuah motherboard dari ASRock untuk Intel Gen 12 alias Alder Lake, dan ini adalah motherboard entry level dari ASRock dengan chipset B660M HDV. Ya, memang cukup terlambat ya masuknya ya untuk yang entry levelnya ASRock. Kalau brand-brand lain mungkin sudah 2 bulan yang lalu. ASRock baru masuk sekitar 2-3 minggu yang lalu. Dan banyak banget sih dari teman-teman yang nanyain tentang ASRock, kapan sih kira-kira Om ASRock masuk. Bahkan di beberapa video tentang Alder Lake kemarin ada beberapa teman yang nanya tentang ASRock kapan kira-kira bisa masuk ke Indonesia. Ya, harapannya menurut saya adalah tentang harga, karena ASRock memiliki tradisi menyediakan motherboard yang cukup terjangkau harganya. Dan terbukti ini adalah B660M, bukan chipset paling rendah ya, ada H610 di bawahnya. Cuman harganya murah banget di market. Bahkan saya akui ini adalah B660M termurah sekarang ada di market Indonesia. Harganya 1,6 jutaan aja. Dengan harga segitu untuk brand lain kalian hanya bisa dapat chipset H610. Cuman ASRock bisa dapat chipset B660. Ya, ini dia bentuk fisiknya, kemasannya seperti ini. Seperti apa sih isinya dengan harga 1,6 juta? Kira-kira apa yang dikurangi oleh ASRock sehingga bisa membuat produk semurah ini? Abis ini kita akan unboxing dulu. Oke, kita akan lihat seperti apa fisiknya. Secara kemasan sih nggak istimewa ya. Warnanya biru kardusnya. Ada beberapa highlight tentang keunggulan produk di bagian belakangnya. Kita buka langsung aja. Ya, apa yang kita dapatkan di dalam paket penjualannya? Yang pertama back panel untuk motherboard, 2 buah SATA kabel, 3 buah skrup untuk M.2, sebuah buku manual, dan sebuah CD driver. Saya nggak ngerti ya, sampai tahun 2002 masih dibawain aja nih CD driver. Padahal untuk nyari DVD-ROM-nya mungkin udah agak susah sekarang. Terus kita lihat, ya, secara form factor ini micro ATX ya, micro ATX, dan secara fisik memang seperti motherboard entry level lainnya ya. Kita lihat dari mulai slot memori cuma ada dua slot memori, terus VRM-nya tanpa pendingin sama sekali, dan ini cuma 6 fase. Ada sebuah PCI Express 16 kali untuk VGA card expansion, 2 buah PCI Express 1 kali, ada 3 buah M.2 ya, yang 2 untuk storage, yang 1 untuk M.2 Wi-Fi. Terus output displaynya ada 3, ada HDMI, ada DisplayPort, dan ada sebuah desktop. Terus USB Type-C, PS2 juga masih ada di sini. Terus LAN card dan audio jack ya, audio output, audio input dan output. Ya, secara umum tidak ada yang istimewa ya dari layout motherboard B660M HDV ini. Jadi selintas sih kalau sama H610 kurang lebih sama ya. Slot memori cuma 2, VRM juga tanpa pendingin. Jadi H610 hampir semua tuh tanpa pendingin juga VRM-nya. Ya, dan ini yang menjadi konsentrasi utama kita pada video kali ini untuk menguji motherboard ini, terutama di bagian VRM-nya. Apakah isu-isu seperti Gen 11 Rocket Lake dulu ketika ada B560 entry level dan throttling dengan Core i5 itu terjadi di B660 dan Gen 12? Kita akan lihat habis ini. Kita akan coba 2 buah prosesor dan kita akan lihat durabilitas si B660M HDV ini. Ya, jadi memang di motherboard yang entry level seperti ini, kalau di Intel ya, saya ambil contoh yang Gen 11 ya, B560 yang entry level dari berbagai brand, itu isunya memang throttling ketika dipasangi prosesor menengah Core i5 ya, nggak usah jauh-jauh Core i7 ya. Karena secara teori VRM-nya ini nggak sanggup mensuplai power yang dibutuhkan oleh si Rocket Lake Gen 11 Core i5-nya itu. Sehingga ketika dijalankan dengan aplikasi yang CPU intensif, si VRM ini menjadi panas dan ujung-ujungnya dia mengurangi suplai daya ke prosesor. Efeknya apa? Efeknya si prosesor akan turun clocknya dan ujung-ujungnya performanya juga turun 30-40%. Nah, itu yang paling sering terjadi ketika kita di Gen 11 kemarin Rocket Lake. Nah, ini Gen 12, ini B660, dan ini yang entry level juga. Kalau secara fisik desain VRM-nya ya kurang lebih sama dengan motherboard B560 yang lalu yang entry level ya, tanpa pendingin, fasenya cuma 6. Nah, sekarang kita akan coba, kita akan pasangkan prosesor Core i3 dan Core i5 yang Alder Lake, dan kita akan lihat apakah performanya tereduksi atau tidak ketika kita bebani dengan aplikasi yang CPU intensif. Sebagai pembanding, kita akan menggunakan sebuah motherboard yang secara teori VRM dan pendinginannya lebih oke ya. Ini adalah Gigabyte B660M Aorus. Ini memang beda level dan beda harganya jauh banget ya. Ini ada 12 fase VRM-nya dan ada pendinginnya juga.
Harganya sekitar 3 jutaan, jadi kalau secara kasar hampir 2 kali lipat dibandingkan yang B660. Nah, kita akan bandingkan dua buah prosesor itu ketika kita uji dengan CPU intensif aplikasi, apakah ada perbedaan performa atau tidak. Habis ini akan kita lihat. Ya, kita menggunakan testbed apa? Yang pertama kita menggunakan prosesor 12100F dan 12400F, jadi dua buah prosesor ya kita akan coba. Dua-duanya Alder Lake, yang satu 4 core 8 thread, yang satunya 6 core 12 thread, dan dua-duanya nggak ada e-core-nya ya, semuanya P-core. Terus motherboard ini tadi ASRock MHDV, terus lawannya pembandingnya B660M Aorus Pro DDR4. Terus memori kita menggunakan V-Color, kita menggunakan rating yang sangat tinggi ya, 5066 ya, itu 16 GB, 8 GB x 2 DDR4. Dan VGA card kita menggunakan Radeon RX 5502 GB dan 240 SSD plus sebuah power supply United Power 500 watt 80 plus watt dari Aerocool. Jadi kita nggak akan menguji macam-macam, kita hanya fokus ke CPU benchmark ya untuk melihat apakah ada throttling atau tidak di motherboard murah ini. Jadi kita hanya menggunakan Cinebench R23, kita akan menggunakan throttling test yang 10 menit dan kita akan lihat hasil skornya dan kita bandingkan antara dua motherboard ini. Ya, yang pertama kita menggunakan 12100F, kita jalankan throttling test 10 menit dan hasil skor akhirnya kita lihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara Aorus dan MHDV ASRock ini. Jadi memang untuk Core i3 12100 kayaknya nggak ada masalah sama sekali buat si ASRock sekalipun untuk menghandle ketika dijalankan aplikasi yang tortur yang CPU intensif banget ya, Cinebench R23. Lanjut ketika kita menggunakan Core i5 12400F, kita load semuanya auto ya di BIOS, cuman ketika kita load XMP-nya di Aorus ini 5066 kok nggak jalan, jadi kita setting manual memorinya di 4800. Dan kita lihat skor akhirnya memang terlihat perbedaan yang sedikit lebih rendah yang ASRock ya. Dan setelah kita amati lebih jauh, ternyata di beberapa di loop kedua ke atas, kedua, ketiga dan seterusnya kelihatan kalau yang ASRock ini clock prosesornya turun sekitar 200 MHz ya. Jadi jalan sekitar 3,8. Jadi harusnya ini memang stabil di 4 GHz. Dan ketika saya ukur suhu VRM dan IC VRM-nya di sini kelihatan mungkin karena suhunya sudah menyentuh sekitar 82 derajat Celcius sehingga secara otomatis si ASRock ini mengurangi suplai daya ke prosesornya sehingga ujung-ujungnya clock prosesor juga turun 200 dan skor akhirnya bisa kita lihat perbedaannya cukup lumayan ya, 11.800 sekian, kalau yang di Aorus di 12 sekian, 12.000 sekian. Ya, itu mungkin kalau kita jalankan secara auto ya, kita tidak menyeting apapun di BIOS. Selanjutnya bagaimana nih solusinya Min? Apakah ini memang tidak bisa dipasangin 12400F tanpa ada throttling? Ada beberapa cara. Saya masuk ke BIOS dan kita lihat ada beberapa setting power limit di BIOS-nya si ASRock ini, dimulai dari 70 watt sampai ke 95 watt. Tapi saya lebih memilih untuk menyeting manual ya. Ya, setting manualnya cuma di V-core-nya aja ya. Saya turunkan secara manual di 0,95 volt, sedangkan setting lainnya tetap by default. Kita kembali uji lagi R23 throttling test 10 menit dan kita lihat hasilnya. Ternyata ASRock bisa handle 4 GHz stabil sampai di akhir throttling test R23 tadi kita lihat skornya udah tidak ada perbedaan yang berarti dengan si Aorus ini. Dan kita juga cek suhunya. Suhu VRM-nya bisa di bawah 70, sekitar 67 sampai 68 derajat Celcius maksimum. Jadi itu hasilnya yang kita bisa coba di motherboard B660M HDV ini apabila kita bandingkan dengan motherboard yang secara VRM dan pendinginan juga lebih baik. Oke, kita sampai pada akhir video dan kita akan coba buat kesimpulan tentang motherboard ini. B660M HDV dari ASRock yang sampai sekarang saya masih akuin ini yang paling murah ya untuk B660 yang ada di market Indonesia. Harganya kurang lebih sama dengan H610 dari merek-merek lain. Jadi kalau teman-teman ingin ngerakit Alder Lake dan sudah punya rencana menggunakan motherboard H610 dari brand manapun, coba lirik motherboard ini. Kemungkinan dengan harga yang sama, kalian dapat fitur-fitur yang jauh lebih menarik. Seperti memori bisa tinggi, bisa di atas 3200, bisa OC memori. Terus storage PCI Express-nya juga bisa Gen 4, jadi bisa full Gen 4 di motherboard B660 ini. Dengan harga yang sama, kan menarik banget jadinya. Tapi perlu diperhatikan juga ya, kalau teman-teman menggunakan 12100 sih nggak ada masalah ya. By auto aja harusnya secara prosesor tidak akan ada reduksi performance sama sekali.
Tapi kalau menggunakan 12400F, kemungkinan ada beberapa reduksi performance ketika teman-teman menggunakannya untuk aplikasi-aplikasi yang CPU intensif banget, seperti rendering misalnya. Cuman kalau untuk hal-hal yang biasa aja, mungkin desain-desain grafis 2D ataupun gaming dengan VGA discrete ya, mungkin tidak akan ada perbedaan ya, karena si CPU juga fluktuatif loadnya ya. Tapi ketika rendering, ketika loadnya itu 100% secara konstan beberapa saat, kemungkinan ada reduksi performance sekitar 6% dibandingkan dengan menggunakan motherboard yang secara desain VRM lebih mumpuni. Ya, dengan harga yang 1,6 juta dibandingkan misalnya tadi kita menggunakan Aorus yang sama-sama B660 cuman dengan desain VRM dan pendingin yang lebih mumpuni sampai 3 jutaan, kurang lebih 2 kali lipat. Kalian bisa hemat banyak sebenarnya. Kalaupun kalian memaksakan menggunakan 12400F, mungkin bisa menggunakan beberapa trik yang tadi saya contohkan, mengatur secara manual multiplayer dan V-core-nya sehingga si 12400F-nya bisa jalan konstan dan si VRM juga bisa lebih dingin ya. Terus kalau di atas 12400F gimana kira-kira Om? Saya tidak menyarankan ya, karena saya lihat di power limit di BIOSnya tadi, di BIOSnya si ASRock ini juga mentoknya cuma sekitar 95 watt. Sedangkan saya bilang kalau kita ngomong 12700 saja itu udah bisa jauh lebih di atas itu kebutuhan konsumsi dayanya. Jadi hampir pasti akan terjadi throttling ketika kita pasangkan mode prosesor yang mempunyai konsumsi daya yang tinggi seperti 12700F. Ya, itu mungkin yang bisa kita sharing, cukup menarik sih. Jadi alternatif yang sangat menarik ketika kalian ingin ngebuild sebuah Alder Lake dengan budget yang murah. ASRock akhirnya datang dengan motherboard yang murah. B660-nya sangat terjangkau. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah bersama kami di Jabara Media. Terima kasih yang sudah subscribe channel kami. Yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.